Halo, saudara-saudara pecinta sembada yang saya hormati. Hari ini saya coba akan berbagi sharing ya, bagaimana merendam dan menumbuhkan benih sembada secara benar dan praktis. Oke, ini sudah kita siapkan benih sembada 626. Jangan lupa kalau membeli benih pastikan keasliannya ya. Keaslian itu bisa dicek melalui UV. Jadi kalau ini disinar pakai sinar UV, maka labelnya akan menyala. Ini scan barcode tidak usah jadi panduan, yang penting adalah sinar UV. Kalau di UV sini akan muncul, akan menyala ya, logo Biogen, tulisan Biogen. Baik, kita akan coba 626. Dalam hal merendam benih, yang pertama adalah robeklah bungkusnya, lalu tuang ke dalam suatu wadah. Kita siapkan, kita ambil sampel aja ya, ini jadi nggak perlu semuanya. Kita siapkan wadahnya, lalu kita robek bungkusnya, lalu kita tuang. Seperti ini, udah di dalam wadah ya. Jangan merendam benih di dalam kemasan. Jadi biasanya ada yang orang-orang yang mau praktis saja, jadi ini dicoblosin lalu direndam di dalam sungai atau direndam di dalam bak. Itu keliru. Jadi yang benar adalah disobek bungkusnya lalu dituang ke dalam suatu wadah. Nah, seperti ini yang benar ya. Oke, benih sudah ada di dalam wadah. Benih yang asli itu dia mempunyai ciri ada paruh bengkoknya. Paruh bengkok di ujungnya ya. Ini benih yang asli. Kalau yang palsu dia lurus dan gemuk. Nah, ini contohnya yang asli. Jadi ada bengkoknya di ujungnya. Oke, setelah itu kita kasih air. Airnya kita pakai air yang bersih ya, hindari pakai air sungai apapun alasannya, entah itu air yang mengalir, entah itu dari sumber air, tapi yang jelas kita pakai air sumur yang bening seperti ini. Ini adalah rendaman yang pertama. Ini banyak yang ngapung. Ini ngapung belum tentu kosong ya, ini belum tentu kosong. Nah, sebaiknya itu pisahkan. Jadi yang ngapung kita pisahkan di wadah yang lain, tapi tetap kita rendam. Oke, nih kita pisahkan. Yang ngapung kita pisahkan. Lalu selanjutnya adalah kita mengaduknya. Kita cuci sebanyak 3 kali. Supaya apa? Supaya bakteri, jamur, mikroorganisme patogen yang menempel pada kulit dari benih padi ini itu hilang tercuci, supaya nanti tidak berkembang di dalam pemeraman maupun di dalam persemaian. Oke, lalu kita buang airnya. Kita buang airnya.
kita ganti air lagi, kita cuci lagi banyak 3 kali. Air sudah bening. Ini pertanda benih siap untuk direndam. Jadi ini harus telaten ya memang, untuk meningkatkan vigor atau daya kecambah yang baik. Ini yang mengapung tinggal sedikit, tapi kalau kita biarkan nanti dia akan tenggelam sendiri, karena dia akan menunggu imbibisi masuknya air ke dalam benih. Oke. Kemudian di tahap ini, tahap pertama ini sebelum direndam 12 jam atau 24 jam, itu kita bisa menambahkan fungisida, bakterisida atau ZPT. Tapi ya, ada tapinya, itu maksimal kita rendam dengan bahan kimia tersebut selama 15 menit. Setelah 15 menit kita harus buang, kita harus cuci, dan kita harus rendam lagi dengan air yang bening seperti ini. Karena perendaman dengan fungisida selama 12 jam atau bakterisida selama 12 jam itu dapat mempengaruhi daya kecambah ya. Dia benar cukup dengan 15 menit saja kita rendam, itu bisa membunuh bakteri, bisa membunuh jamur yang ada di permukaan benih ini. Oke, kita rendam benih ini selama 12 jam. Jadi hari ini kita rendam jam pagi ya, nanti sore udah bisa kita angkat untuk kita peram. Kalau mau lanjut selama 24 jam, syaratnya harus setiap 12 jam kita ganti airnya. Tapi kalau untuk 12 jam kita nggak perlu ganti air, cukup dengan air bening ini saja. Jadi pastikan airnya bening di perendaman terakhir ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan pada benih sisa yang mengapung ini? Benih sisa yang mengapung ini adalah benih yang belum tentu kosong, jadi masih ada isinya, masih ada berasnya. Jadi bisa kita lanjutkan untuk kita rendam ya. Nanti 12 jam kita cek yang ngapung itu adalah benar-benar yang kosong. Jadi sekarang ini kita akan rendam. Oke, ini kita rendam. Jadi kita taruh di samping. Begitu. Kita tunggu nanti malam ya untuk kita angkat lalu kita peram. Oke.